Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kembali bersama saya Ar-Razi Hashim. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan cinta kepada Rasul dalam bentuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Hadis ini mempunyai asbabul wurud, sebab terjadinya. Yaitu satu kali ada seseorang datang, orang Arab Badui, tidak dikenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, karena dia Arab Badui, tidak memanggil ya Rasulullah, tapi ya Muhammad, karena etika orang Badui berbeda dengan etika orang kota Madinah. Wahai Muhammad, dengan siapakah aku di akhirat nanti? Maka kemudian Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Dalam riwayat lain, anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Ketika pemirsa sahabat Zakat TV menyukai suatu permainan, maka permainan itu akan ada di laptopnya, akan ada di HP-nya, akan ada di mana-mana. Ketika saya mencintai Rasulullah pun sama, maka Rasulullah pun akan saya bawa kemana-mana. Setiap kali mendengar namanya, saya bersalawat kepadanya. Setiap kali membaca hadisnya, saya tertarik. Bukankah dulu ketika sahabat Zakat TV mendapatkan surat cinta dari orang yang dicintainya, maka membaca surat tersebut merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, membuat kita sangat semangat. Seseorang yang cinta Rasul mempunyai ciri-ciri ketika dia melihat sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, hadis Nabi kah itu, salawat Nabi kah itu, maka dia akan tertarik. Setelah ini kita akan mengeksplor, menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bentuk cinta kepada Nabi. Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Imam Al-Kalabadi dalam Bahrul Fawaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba syai'an aksara dzikrahu. Siapa yang menyukai, mencintai sesuatu, maka dia akan ingat selalu. Dia akan banyak ingat. Oleh karena itu, Allah SWT mengajarkan kita agar berselawat, bersalam kepada Nabi SAW sebagai salah satu bentuk cinta kepada Nabi. Kecintaan itu, sebagaimana kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, akan menghantarkan kita menjadi wasilah perantara yang akan membawa kita kepada cinta kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita membaca, mendengar hadis-hadis Nabi, sehingga kemudian kita bersolat kepada Nabi, lalu tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, suatu kali Nabi SAW bersabda, Al-bakhil, orang yang bakhil, man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang namaku Muhammad, Ahmad, Mahmud, atau nama-nama yang lain, dzukira indahu, disebut di sisinya. Ada khutib yang menyebutkan, ada kita mendengar dalam TV, ada kita baca di risalah-risalah, artikel-artikel, atau kita dengar dimanapun, dzukira indahu, disebut di sisinya, walam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Kenapa? Itu tanda seseorang tersebut tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut meskipun memberikan makna lain dari kata bakhil, maka bakhil dalam hal ini adalah bakhil dalam pengertian cinta kepada Nabi. Mana mungkin orang yang cinta tidak mendoakan yang dicintainya? Mana mungkin orang yang cinta seseorang tapi hatinya tidak tergetar ketika disebutkan nama orang yang dicintainya? Berarti cintanya cinta yang palsu. Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Nabi Muhammad pun mengajak para malaikat untuk cinta kepada Nabi Muhammad.
Dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka, Allah, para malaikat bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah salawat para malaikat? Atau bagaimanakah salawat Allah yang maha mulia, maha tinggi? Salawat Allah adalah nuzulur rahmah. Allah menurunkan rahmat. Dan salawat malaikat adalah istighfaruhum lahu. Para malaikat beristighfar untuk Nabi, memuliakan Nabi, mendoakan kehebatan, kemuliaan, karamah, mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian ayat berikutnya disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kamu juga bersalawat, wasallimu, dan juga bersalam, alaihi, atasnya, taslima, dengan betul-betul ungkapan salam. Meskipun Rasulullah SAW sekarang ini sudah wafat jasadnya, namun Nabi sebenarnya tidak wafat, cuma berpindah alam. Rasulullah masih hidup, tapi di alam yang berbeda dengan kita, dimensi yang berbeda dengan kita. Nabi SAW mengatakan mengenai keutamaan salawat di hari-hari utama, khususnya hari Jumat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya afdal ayyam, hari yang afdal adalah yaumul Jum'ah. Fa'aksirus salata alaiya. Maka hendaklah perbanyak salawat terhadapku. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Karena salawat kamu pasti langsung disampaikan kepadaku. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin nanti setelah engkau wafat, engkau sudah meninggal, lalu salawat kami masih disampaikan kepada engkau? Waqad aramta. Para sahabat bertanya, engkau sudah binasa wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, innal arda, sesungguhnya bumi, tanah, la ta'kul ajsadal anbiya, tidak akan merusak, memakan tubuh para nabi. Di Quran kita menemukan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. La taqulu, hai orang beriman, jangan kamu pernah berkata bahwa orang yang mati di jalan Allah amwat, mereka mati. Bayangkan, kalau para syuhada, orang-orang yang gugur di medan juang, medan dakwah, mereka mati dan sebenarnya mereka tidak boleh kita katakan mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Justru mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Dalam beberapa hadis Imam Muslim kita menemukan bahwa para syuhada jika ingin ke bumi, ingin kemanapun Allah izinkan, sebagai bentuk yurzakun, mereka dapat rezeki, dapat anugerah yang tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau para syuhada, para wali-wali Allah, mereka tidak hancur, tidak mati, maka bagaimana pendapat kita mengenai para nabi? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, manusia yang paling mulia pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi yang Nabi katakan sendiri, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum salatan alayya. Orang yang paling mulia pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam hal ini kita menemukan beberapa orang sahabat,
mereka bersalawat kepada Nabi ribuan kali setiap hari. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian di zaman Umar diminta untuk azan sampai di Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalimat berikut, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diulang 2 kali. Setelah itu suara beliau hilang dan beliau terjatuh. Bilal bin Rabah cintanya kepada Rasul bukan main. Disebut nama Nabi, bergetar hatinya. Taqsyair minhu julud. Bergetar hatinya, bergetar badannya. Dan tidak jarang kita melihat ada orang yang bergetar sampai kemudian pingsan. Mungkin kita belum terbiasa untuk mencintai Nabi. Maka mari kita belajar mencintai Nabi dengan cara banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Kenapa Nabi mengatakan, orang yang paling dekat, orang yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Karena orang yang paling banyak solawat kepada Nabi adalah orang yang paling mencintai Nabi. Dan Nabi akan memuliakan orang-orang yang mencintainya. Sesuai dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya, Al-mar'u ma'aman ahabba, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dalam hadis lain kita menemukan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, dimanapun kita berada, kita dianjurkan salawat. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis lain, la taj'alu qabri aidan. Kamu jangan jadikan kuburku jadi tempat berhari raya, tempat yang kemudian dikultuskan. Tetapi aksirus salata alayya. Dalam hadis lain, fasallu alayya. Bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, meskipun kita di negeri yang jauh, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Jepang, di Amerika, di Australia, dimanapun kita, tidak dekat dengan Nabi, tidak dekat dengan kuburan Nabi yang mulia, namun salawat kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan riwayat yang hasan, yang sangat baik, yuhtajju kas-sahih, hadis hasan itu boleh digunakan seperti hadis sahih. Beliau berkata, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah mempunyai malaikat yang sayyahin. Yang malaikat itu kerjanya seperti turis, mondar-mandir, hanya mencari orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya apa? Yuballighuni salawatakum atau salatakum. Dalam riwayat lain, salamakum. Kerja malaikat itu adalah menyampaikan salawat kalian, menyampaikan salam kalian. Maka, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemudian kita berpikir salawat kita yang kita baca di saat sholat, salawat kita yang kita baca pagi hari, salawat kita yang kita jadikan wirid kita sehari-hari, tidak sampai kepada Nabi. Cinta kita ke Nabi tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Hanya 2 cinta hakiki yang tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan di dunia ini. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Dan yang kedua adalah cinta kepada Nabi. Allah mengatakan, Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku jika dia mengingatku. Hal itu sama. Meskipun Nabi tidak sama dengan Allah, yang bisa datang kapanpun seperti Allah, namun Nabi adalah kekasih Allah. Setiap kali ada seorang umatnya yang cinta kepadanya menyampaikan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau assalatu wassalamu ala Rasulillah, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau kalimat yang kita baca dalam salat, assalatu ala nabi, assalatu assalamu alaika ya ayuhan nabi, atau lafaz apapun, pasti dihantarkan oleh malaikat tadi, yang malaikat ini kalau ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain cukup dengan sekejap saja. Para malaikat adalah makhluk yang suci yang hanya Allah perintahkan sesuai dengan tugas mereka. Jika itu malaikat sayyahin, tugasnya cuma mencari kelompok orang bersalawat, maka yakinlah setiap kali sahabat Zakat TV
bersolawat kepada Nabi dimanapun tempatnya, maka saat itu ada malaikat-malaikat sayyahin yang bersama kita, mengiringi kita, lalu akan mengirimkan solawat dan salam kita kepada Nabi yang sangat kita cintai. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, hadis berikut bahwa Nabi pernah berkata, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrat." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini tidak pakai pembatas, pakai summa, fa, kata hubung yang menunjukkan kemudian, maka, tetapi langsung niscaya. Siapa yang salawat kepadaku, niscaya Allah langsung bersalawat kepadanya. Maksudnya apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Ketika saya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau dengan lafaz lain Allahumma sholli ala Nabiyil Hadi atau Nabiyil Ummi, maka Allah dengan kekuasaannya akan langsung menurunkan 10 salawat. Maka salawat dalam hal ini artinya adalah rahmat. Berdasarkan hadis ini, maka orang-orang yang paling banyak mendapat rahmat Allah adalah orang-orang yang sering bersalawat kepada Nabi. Rahmat, terjemahannya sangat sederhana, sayang. Rahmah, sayang. Kalau kita terjemahkan dengan kalimat yang lain, siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan turunkan sayangnya, Allah akan jawab sayangnya, cintanya 10 kali lipat. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersalawat kepada Nabi jika kita memang mencintai Nabi, mencintai Allah SWT. Sahabat Zakat TV, itulah kajian hadis kita saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika kita pernah bertanya atau terbesit dalam pikiran kita, bagaimanakah cara yang baik, afdal untuk bersalawat kepada Nabi, maka pertanyaan itu juga pernah disampaikan sahabat Nabi kepada beliau. Suatu kali, sahabat Nabi datang kepada beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu kaif nusallim alaik, bagaimana mengucapkan salam atas engkau. Namun, kami belum tahu bagaimana mengucapkan salawat atas engkau." Lalu kemudian Nabi menjawab, "Qul," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Dalam riwayat lain, "Qul," katakanlah, "Qulu," katakanlah oleh kamu sekalian, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in." Dalam riwayat lain juga ada kalimat, "Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in." Hadis-hadis mengenai itu, meskipun berbeda kalimatnya, menunjukkan bahwa dengan sigat, dengan lafaz apapun kita berselawat, maka salawat kita diperbolehkan. Yang penting ada kalimat as-salatu, salawat dan salam. Bahkan di hadis Imam Bukhari yang lain ada kalimat wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah Muhammad. Kalau sholli berarti ya Allah turunkanlah rahmat atas Muhammad, maka berkah adalah turunkanlah kebaikan, keberkahan atas Muhammad. Sangat banyak cara kita bersolawat. Oleh karena itu para ulama kita menulis, menyusun buku-buku untuk bersolawat. Macam-macam kitabnya.
silakan kita mencari dan membaca kitab-kitab tersebut. Namun muncul sebuah permasalahan. Di tengah masyarakat kita, ada yang menambahkan kata Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana kepada nama Muhammad. Apakah hal itu diperkenankan secara hukum syara'? Maka jawabannya adalah dua-dua cara ini dicontohkan oleh para ulama kita. Ketika seseorang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia mengamalkan hadis Imam Bukhari dan Muslim tersebut secara tekstual. Salah seorang guru kita, guru kami, Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ketika kami menanyakan bagaimana hukumnya menambahkan Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina dalam sholawat, beliau menjawab, ada dua jawaban. Pertama, tidak memakai Sayyidina berarti ittiba, mengikuti lafzil hadis atau zahiri lafzil hadis, mengikuti zahir teks hadis tersebut bahwa Nabi tidak menyebut Sayyidina, Sayyiduna, Sayyidana terhadap dirinya. Adapun kalau seseorang menggunakan kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina, beliau mengatakan ada hadis Bukhari yang menyebutkan, hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku merupakan sayyid, penghulu, tuan, pemimpin, junjungan Bani Adam, manusia, wala fakhr, bukan untuk tafakhur, berbangga-bangga. Hadis Imam Bukhari ini kemudian digabung, dijamak oleh para ulama-ulama yang cinta kepada Nabi dengan menyebutkan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mendapatkan pahala ta'zim, pahala menghormati Nabi. Dan orang-orang yang tidak pakai Sayyidina mendapatkan pahala ittiba, mengikuti zahir dari teks hadis tersebut. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, dengan lafaz manapun kita berselawat, maka selawat itu akan sampai kepada Nabi. Maka jangan terjebak pada perdebatan yang sebenarnya perdebatan ini sudah diselesaikan oleh para ulama terdahulu. Kita menemukan ada seorang ulama yang bernama Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab fikih yang sangat terkenal, namanya kitab Kifayatul Akhyar, pengarangnya adalah Taqiyuddin Al-Husni. Beliau setiap menyebut nama Muhammad di kitab yang lain, bukan kitab Kifayatul Akhyar, beliau mulai berubah, berbeda dengan kitab fikih tersebut. Di kitab yang terakhir yang beliau karang, beliau mengatakan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menemukan kata Muhammad, beliau selalu mengatakan Sayyidul Wujud, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Karena beliau mendapatkan sebuah rahasia ketika salawat bahwa Nabi adalah penghulu alam semesta sesuai dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, janganlah kita terjebak pada perdebatan yang sangat sederhana ini. Namun, kalau kita ingin beramal, beberapa ulama memberikan jalan keluar. Untuk sholat, beberapa ulama kita ittiba, tidak memakai kata Sayyidina, tetapi di luar sholawat, di luar sholat, saat zikir, saat majelis zikir, saat ta'lim, para ulama kita sebagian membolehkan kata Sayyidina, mengungkapkan Sayyidina pada Muhammad SAW. Menambahkan dua kata ini sebenarnya baik dalam sholat, di luar sholat, sebenarnya tidak masalah. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, membaca Sayyidina dapat pahala ta'zim, tidak membacanya mendapat pahala ittiba. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika kita ingin bersama Nabi di akhirat kelak, dekat bersama Nabi, dapat syafaat Nabi, maka mari kita bersalawat setiap hari sebanyak-banyaknya, terutama hari Jumat. Dan orang-orang yang cinta sesuatu terkadang tertanam di alam bawah sadarnya, tertanam di dalam pikirannya, cinta kepada Rasulullah. Dan tidak jarang seseorang yang sudah tertanam sesuatu dalam pikirannya terbawa ke dalam alam tidurnya, terbawa ke dalam alam mimpinya. Dan syukur-syukur sahabat Zakat TV yang rajin bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, kemudian dapat anugerah ru'yatun Nabi, mimpi bertemu sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihatku dalam tidur, dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Semoga kita mendapatkan anugerah salawat, bisa bertemu Rasulullah SAW. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup kajian hadis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ja'alna mimman aksara salatan wa salaman ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na ma'ahu fi jannatil ula ma'an nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian kajian kita untuk kesempatan saat ini. Kita akan bertemu lagi di episode di kesempatan yang akan datang dengan tema dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.